kami sujud di hadapan-Mu yang kudus dengan ucapan syukur dan pujian kami kepada. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami yang indah bersama jemaat Tuhan hari ini. Karena itu kami memohon, tolong dan tuntunlah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa permohonan kami ini. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini, Minggu Septuagesima, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17, dimulai dari ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Yeremia pasal 17, ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Marilah kita ikuti dalam hati kita, saya akan membacakan untuk kita. Tahta kemuliaan, luhur dari sejak semula, tempat baik kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka dan menghancurkan mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup selalu menawarkan pilihan. Dan seperti ujian pilihan berganda, tahu kan? Ujian pilihan berganda, jawaban hanya ada satu. Pilihan boleh banyak, tetapi jawaban yang tepat hanyalah satu. Jadi harus berhati-hati dalam menentukan pilihan. Kita tidak boleh coba-coba. Kita juga tidak boleh menjawab semau kita. Atau kita tidak boleh menjawab dengan bercanda. Tarsongo dana kiru panika. Ini ada makanan ini terdiri dari beberapa pilihan. Ada yang besar, sedang, dan kecil. Nah, ambillah. Sebelum diambil, dia pasti katakan ini. Cap, cip, cup, belalang, kuncup.
Siapa yang mau dikuncup? Oh ini aja, dungi bereng geleng. Waduh, menyesal. Karena dia memilih dengan bercanda. Jadi saya mau buat contohnya seperti ini. Ketika saudara mengetahui sebuah kebenaran. Dan dalam kebenaran itu, saudara mendapatkan temanmu telah melakukan kesalahan. Lalu saudara menegurnya. Apa yang terjadi? Dia balik menyerangmu. Membencimu, mengolok-olokmu, bahkan mengancam nyawamu. Lalu ketika itu terjadi, apa yang mau saudara lakukan? Memilih untuk mundur? Atik bohahi tadi pengaruhi songon hatani bataki kan? Si sogodo sidok natik kos atau emak. Nabi nerengi baula sobi nereng. Nabi notoi baula sobi noto. Pina sisik mak. Tuh kan? Apakah saudara memilih untuk mundur, diam, dan tidak melakukan apapun? Atau saudara akan terus bertahan, maju, dan berani mengatakan benar jika benar. Dan salah jika itu memang sebuah kesalahan. Saudara-saudara, pilihan ada di tanganmu. Jangan bercanda untuk menentukan pilihan itu. Tetapi hari ini kita mau melihat Yeremia lebih memilih untuk bertahan, menyatakan kebenaran Tuhan, sekalipun itu isinya adalah ancaman bagi kehidupan bangsa Israel. Sehingga suatu ketika dia katakan firman ini yang tertulis dalam Yeremia pasal 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau lagi mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka hatiku di dalam ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Mangolu dohatani debata di bagasar rohaku. Tetapi ketika aku menahannya, saya songo napi namar si gor-gordoi, melelahkan bahkan tulang-tulangku. Sekarang pilih. Paulus juga dalam kitab Kolose pasal 1 itu, dia lebih memilih menderita karena Kristus daripada bermegah di dalam dunia ini. Lalu saya juga akan mengarahkan kita dalam perjalanan hidup kita yang nyata, yang sering kita hadapi. Apakah kita sedang menghadapi masa-masa sulit? Apakah kita sedang merasa kecewa? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha sebaik mungkin, tapi pada akhirnya kita tetap gagal. Atau kita pernah berharap kepada manusia, tetapi akhirnya kekecewaan yang datang. Lalu ketika hal yang seperti ini sedang kita alami, sedang kita rasakan, apa yang mau saudara lakukan? Tetap berharap kepada Tuhan atau memilih meninggalkan Tuhan sama seperti yang dilakukan umat Israel dalam Naskotbah hari ini. Mereka berteriak, Tuhan di manakah engkau? Apa engkau tidak melihat penderitaan umatmu? Nasodi berekodo, nasodi idaho, do parsorion ni bang somon, di dia doho. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan Tuhan, lalu pergi mengadu kepada orang yang menurut mereka kuat dan berkuasa. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau diingatkan melalui topik minggu kita hari ini, Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Walaupun kita sering
diperhadapkan dengan situasi yang benar-benar menguji iman dan percaya kita. Ada saat di mana kita merasa kuat, ada juga saat di mana kita tergoda, jatuh dalam kesalahan sehingga mencari pertolongan dari dunia ini, lalu meninggalkan Tuhan. Hari ini dalam semuanya itu, dalam situasi itu, kita mau diingatkan, Tuhanlah sumber pengharapan hidupmu, satu-satunya dan hanya satu-satunya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk kembali membangkitkan pengharapan ini? Dalam kekecewaanmu, dalam kelemahanmu, dalam kesakitanmu, dalam ratapanmu, dan dalam setiap kegagalanmu. Apa yang harus kita lakukan supaya kembali bangkit, bertumbuh, dan berharap satu-satunya hanya kepada Tuhan? Setidaknya ada 3, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mau kita pelajari dari nas khotbah hari ini. Yang pertama-tama, ingatlah ini. Tuhan adalah tahta kemuliaan. Ini tertulis dalam ayat yang ke-12. Jadi Yeremia itu memulai dengan mengakui. Memulai dengan makatidakon. Memulai dengan menyaksikan ini. Apakah yang dia saksikan? Tuhan adalah tahta kemuliaan dan pengharapan Israel. Di luar Tuhan tidak ada lagi pengharapan bagimu, bagiku, dan bagi kita semua. Lalu di ayat 10 kita bisa lihat, Tuhan itu berkuasa, Raja di atas segala-galanya. Dia maha tahu. Dia maha mengenal setiap hati orang. Dia maha memeriksa dan menguji setiap hati orang. Dan yang terakhir katakan, dia maha membalaskan yang setimpal dengan tingkah lakunya. Jadi Manat, berhati-hati dalam menentukan pilihan. Karena sepandai-pandainya kita menutupi kelemahan kita, ada yang maha tahu, yang maha melihat, maha memeriksa dan menyelidiki setiap hati. Lalu yang terakhir akan membalaskan setimpal dengan perbuatannya. Manat, jangan bercanda, unang gait menentukan pilihanmu supaya itu tidak terjadi. Sarupa do isong geleng tay jauh. Tabo todo geleng tay sala. Ala tapai ngot mangasang-asang. Duda balik. Sehali dupi basala atau ripitsa. Inna. Baru reaksi. Ahemu pergi ho. Itu kan? Keluarkan dari rumah. Tapi meluarung geleng musala. Lalu dia menyadari kesalahannya. Tiba-tiba dia menyentuh kaki orang tuanya. Bapak, Oma, nggak salah biau. Nggak upailah ho. Kau tidak punya muka lagi di hadapan teman-temanmu. Ampuni ya Oma. Siap peta huau. Asa soburu hamina. Song na tua-tua ho. Siapa mudo yang mulai dok songoni? Siapa mudo? Siapa mudo? Alaya haro behenomu. Dia mak geleki. Dia mak geleki. Pajong-jongan mudo? Hidup. Alai rotong. Rendahkan hatimu. Akui. Lalu sesali. Ini yang harus kita lakukan. Itu sebabnya setiap minggu apa yang dilakukan. Panesaan ni dosa. Jadi dang gait-gaiti. Unang asal-asal. Renuko na tong nabinahemu na sa minggu. Amang Tuhan. Ngahugabusi na tarik inatakut. Itu kan, ya Tuhan, bapak mamaku aku kemarin berbohong, ampunilah. Ya itulah tujuan pengampunan dosa itu. Datang, rendahkan hatimu, akui, sesali, unang boha. Supaya Allah tidak membalaskan setimpal dengan perbuatanmu. Itu dah. Bedana, gari jolma, mulai sobat alapak ni pak nai, siap mau bapak, ngau pailah ho. Siap tom mudo, tidak, apalagi lah Allahmu
Tuhan kita, dia akan memulihkan kembali kehidupan. Jadi jangan buat dirimu seperti sungai yang kering. Hea do tabereng sungai na koring. Hea manang bodar petaho, manang irigasi petaho. Somal na basa koring sungai i. Apa yang menyebabkan sungai itu kering? Kemarau. Apa lagi? Dia jauh dari mata air, bukan? Jauh. Dia jauh dari mata air. Begitulah gambaran kehidupan kita. Ketika kita jauh dari sumber pengharapan kita, yaitu Tuhan, maka hidup kita kering, gersang. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan lagi. Jadi yang pertama-tama ingat ini. Tuhan itu adalah tahta kemuliaan. Raja di atas segala-galanya. Maha tahu, maha mengenal, maha melihat, maha memeriksa dan menguji setiap hati. Oleh karena itu, berhati-hati menentukan setiap pilihan dan langkahmu. Karena Allah pun akan membalaskan yang setimpal dengan perbuatanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat 14 nas khotbah ini kita mau belajar Tuhan itu sumber kesembuhan dan keselamatan. Tuhan itu sumber kesembuhan dan keselamatan. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Semua yang hadir di sini, ayat 14. Kita baca bersama-sama dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Nah, isi maison yang sedang mersahid. Isi maison na mersahid. Mersahid taha maha muda. Ya? Molo tukol do sahid na unang polay laporhon. Uweti masadiri. Yang dimaksudkan Yeremia di sini adalah kesakitannya karena dia dibenci, karena dia diolok-olok, ditinggalkan, dikucilkan, karena dia bertahan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memang kacik do. Hacik do ipasiring dongan. Hacik do ipadau dongan. Una pedawi situluk mata ni orbo di makatai. Iro kan? Hacik roh hama begein. Hape na tohoro nyan na iro pedawi. Una tadongani i. Iro kan? Hacik do molosongoni. Tetapi hari ini Yeremia meminta itu kepada Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Pulihkan aku. Selamatkan aku. Ya itulah minta kepada Tuhan. Molo dihasogo ko alai di rokona tikos. Tangi aku tu debata. Unang gabi sumuruk roham. Madok na tikos itikos. Madok na salai salah. Pinahohom mak. Paula sobinoto mak. Paula sobinegi mak. So tung muruk so Tuhan ni. Ho bido ka panel na ilokata. Inan no tuhita. Jangan. Jadi setiap kekecewaanmu, setiap kesakitanmu, setiap kegagalanmu, mintalah kepada Tuhan. Asa boha, asa margogo. Jangan kepada orang lain yang menurutmu mampu menyelesaikan. Jangan kepada orang lain yang menurutmu memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melepaskanmu. Ingat mak, dunia bisa menawarkan solusi, tapi ingat, itu sementara. Satokidoi. Tidak selama-lamanya. Tetapi pemulihan, keselamatan, kesembuhan yang sumbernya dari Tuhan pengharapan itu akan kekal. Karena sumbernya dari Dia, dari Tuhan. Maka hari ini, molo haci pakilalaanmu, molo disosak pakilalaanmu, molo tumatangi so, ala ni mergugu ho maka tidak kon nasi tongi, pangido gugu siad debata. Supaya apa? Hidupmu dipulihkan dan diselamatkan. Jangan sekali-kali bersandar dan berharap kepada manusia. Karena manusia sifatnya sementara. Karena manusia dia mengecewakan. Tetapi Allah, dialah sumber pengharapan
bagi kita. Amin. Kamanginang. Serusia pardo pahamu mabigi nabuharo na ingaw na makatayo ni narohaku. Yang terakhir ya, kamanginang, yang perlu kita pelajari dari naskotbah hari ini ya, ketika Tuhan menyatakan bahwa dirinya lah sumber pengharapan yang satu-satunya di ayat yang terakhir. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Tajah haju sehalinaida, lebat jalat orang jo tajah. Ini keinginan Tuhan untuk kita lakukan. Mari kita baca ayat ke-18. 1, 2, 3. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Iro bana mula-hula di dok Tuhan Yesus. Bau baroham. Sotung songgop na ujorbo. Berubahlah, bertobatlah. Jangan sampai malapetaka yang 2 kali lipat itu ditimpahkan kepadamu. Lalu apa yang mau kita lihat dari ayat ke-18 ini? Allah menginginkan kepatuhan dan keteladanan. Patuh sepanjang hidupmu, teladan sepanjang hidupmu. Jadikan dirimu menjadi orang Kristen yang berintegritas, dapat dipercaya karena kepatuhanmu dan keteladananmu di dalam firman Tuhan. Jadi ayat 18 ini Bapak Ibu hendak mengingatkan kita bahwa setiap tindakan, ingat, setiap tindakan dia memiliki konsekuensi. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Setiap pilihan yang saudara lakukan itu memiliki risiko. Karena itu berhati-hatilah dalam bertindak. Lalu yang kedua, ayat ini juga mengingatkan kita. Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan tingkah laku mereka dan hasil dari perbuatan mereka. Allah akan balaskan itu. Lalu yang ketiga, yang sangat penting untuk kita lakukan. Hiduplah dalam kepatuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hiduplah dalam kepatuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan memberikan teladan yang baik bagi orang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Andalkanlah Dia dalam segala hal dan melekatlah di dalam kepribadiannya. Tetap setia dalam tekanan dan berserahlah kepada keadilan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajarkan kami hari ini. Engkaulah sumber pengharapan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hari ini dengan segala kerendahan hati kami datang mengakui segala dosa-dosa, kelemahan dan kekurangan kami. Jangan biarkan hati kami menjadi gersang, tetapi Engkau berkenan mencurahkan air kehidupan yang dipenuhi dengan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Sehingga apapun yang kami alami dalam perjalanan hidup kami, ketika iman kami diuji, saat kami merasa kuat, saat kami merasa jatuh bahkan dikecewakan,
Tuhan berkenan menyentuh tangan kami lalu menuntun kami untuk kembali bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah, jangan pernah Engkau membiarkan kami, jangan pernah Engkau meninggalkan kami. Sekalipun kami sering menjauhkan diri kami dari Tuhan, kami sering meninggalkan kasih Tuhan demi kenikmatan dunia ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah persekutuan yang kami lakukan hari ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan kasih setia-Mu menetap di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Kita lanjutkan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat